Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi pada kesempatan ini saya buatkan video pembelajaran ya. Oke. Pada hari ini seperti yang saya tuliskan di Sinau, jadi kita akan berdiskusi tentang Organizational Information System. Sebentar, saya tampilkan dulu ya, full screen mode. Oke. Sebentar. Oke. Baik, teman-teman semua. Organizational Information System ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Transactional Processing System. Kita akan belajar juga tentang Functional Area Management Information System, Enterprise Resource Planning System, Customer Relationship Management System, Supply Chain Management System. Ini sebetulnya masuk ke area Enterprise Resource Planning ya, ada CRM, ada SM gitu. Terus nanti sekilas tentang Electronic Data Interchange, gitu, ada extranet dan web services. Web services ini sekarang lagi jadi tantangan tersendiri begitu ya. Bahkan pemerintah kita sendiri sudah memberikan aturan ketika mengembangkan sistem harus punya standarisasi dulu sehingga nanti bisa diintegrasikan baik dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah, tidak menutup kemungkinan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita akan menjelaskan tentang Transaction Processing System, terus Management Information System, dan support they provide for each functional area. Jadi sistem informasi manajemen sesuai dengan area fungsional begitu ya. Terus tentang Enterprise Resource Planning, Sistem, Customer Relationship Management, Supply Chain Management, dan Electronic Data Interchange, Extranet, dan Web Service seperti yang tadi ya dijelaskan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama tentang Transaction Processing System ya teman-teman semua. Transaction Processing System intinya bagaimana sistem itu bisa melakukan monitoring, mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dari semua transaksi bisnis. Transaksi bisnis ada apa saja? Kita di awal-awal sudah belajar ya bahwa ada 360 derajat sistem yang berhubungan dengan supplier, sistem yang berhubungan dengan admin dan keuangan, sistem yang ada hubungannya dengan production, sistem yang ada hubungannya dengan pasar, begitu ya. Itu banyak sekali sebetulnya bentuk-bentuknya nanti. Nah, makanya di sini Transaction Processing System intinya adalah sistem untuk monitor, mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data, gitu ya, yang bisa di-create oleh semua transaksi bisnis. Nah, di sini ada source data automation, begitu ya. Jadi source data automation itu bagaimana proses otomasi, begitu dari berbagai macam sumber data, gitu ya teman-teman ya. Bahkan ada beberapa data yang sifatnya otomatis. Nah, ini yang dimasukkan di sini. Oke. Terus transaction processing system yang lain, batch processing, gitu ya. Bagaimana ketika pada saat mengumpulkan data, begitu ya. Di sini transaksi sudah mulai bisa dioperasikan sehingga nanti bisa di grouping, bisa di apa namanya ya, bisa dikategorisasi, gitu ya. Nah, transaksi itu kayak misalkan begini ya, perbankan kalau untuk internet banking, kalau yang perusahaan ya, itu tidak bisa transaksi di hari libur, begitu ya, karena biasanya transaksinya besar. Tapi kalau dari mobile banking, dari rekening pribadi, itu sewaktu-waktu bisa, tapi nilainya kan maksimal 50 gitu ya, 50 juta. Nah,
ada beberapa yang memang diatur ya sesuai dengan jadwal tertentu. Ada online transaction processing atau LTP begitu ya. Jadi transaksi bisnis semua proses secara online di-collect real time gitu, pada saat terjadi transaksi gitu ya. Oke. Teman-teman semua, di transaction processing functional application tadi sudah saya indikan ada finance, ada ada marketing, ada CRM, ada CRM itu customer relationship management, ada human resources management, ada operation atau production, ada accounting. Pak, accounting sama finance apa bedanya? Jadi ini kadang accounting sama finance itu kadang dipisah. Seperti sales sama branding itu kadang dipisah, walaupun kadang marketing gitu ya. Finance sama accounting itu biasanya begini, accounting itu dia yang nginput transaksi dan outputnya nanti menjadi laba rugi dan neraca. Gitu. Kalau finance itu lebih kepada bagaimana mengawal operasional dari perusahaan secara keuangannya. Jadi ada pengajuan, terus nanti ada pelaporan, itu di finance. Bahkan ada beberapa perusahaan ada divisi sendiri lagi, begitu ya, pajak, gitu ya. Cuman beberapa kadang pajak itu melekat di accounting. Kalau yang di finance itu biasanya yang dia jadi kasir itu di finance, bukan di akuntansi. Biasanya begitu sih. Itu tuh terjadi dulu di perusahaan tempat saya bekerja gitu ya, di Koperasi Telkomsel pada saat itu. Oke, jadi transaction processing system itu meliputi hal itu semua ya teman-teman ya, dan itu disebutkan sebetulnya nanti yang namanya enterprise resource planning. Lah di sini di dalam lingkaran di luar itu ada integration. Jadi ada beberapa transaksi sistem itu yang perlu diintegrasikan dengan pihak lain. Di cerita sebelumnya saya lupa perkuliahan kelas mana ya gitu. Jadi sekarang misalkan teman-teman sistem akademik bisa nginput data kalau sudah ada payment. Padahal itu sebetulnya dua sistem yang berbeda. Satunya sistem keuangan, satunya sistem payment. Itu ketika terjadi di internal sistem. Komunikasinya nggak perlu web services. Nanti mungkin bisa di ini ya. Bisa pakai web service atau kadang bisa juga langsung di backend ya. Di backend itu transaksinya ada di server begitu ya. Begitu. Mungkin mohon maaf kalau penjelasannya kurang ini karena saya bukan orang coding ya. Tapi kalau internal biasanya bisa di backend-nya begitu. Tapi kalau dengan eksternal biasanya pakai web service. Nah, data seperti apa Pak yang membutuhkan integrasi dengan pihak lain? Misalkan saya kasih contoh dari akademik itu setiap akhir semester itu perlu mengirimkan data ke Dikti, gitu ya. Makanya di sana ada sistem PD Dikti, ya, pangkalan data. Di sana akan terlihat termonitor mahasiswa ini sudah ngambil berapa semester, sudah berapa SKS, IPK-nya berapa. Gitu. Jadi kalau baru ngambil 4 semester tidak ada konversi, nggak mungkin ini lulus. Gitu. Jadi ketahuan nanti. Bahkan ke depan nanti teman-teman nomor ijazah itu di-create oleh Dikti kan. Ketika nomor ijazah di-create oleh Dikti, bayangkan kalau ada 1000 sekian mahasiswa yang lulus begitu ya, terus nanti ada nomor ijazah dari Dikti, terus nanti kita input satu persatu, waduh, ngeri kan? Gitu ya. Makanya nanti saling integrasi saja. Itu juga sama halnya dengan ketika dulu saya membantu mengembangkan atau mendesain sistem informasi BNSP untuk sertifikasi kompetensi profesi ya teman-teman ya. Itu kita desain untuk terintegrasi dengan Sisnaker, sistem ketenagakerjaan Indonesia lah dari Kemenaker. Di sana kita create untuk pendaftaran semua dari Sisnaker. Makanya teman-teman sebetulnya kalau nanti mau sudah lulus atau dari sekarang boleh deh
masuk aja ke sisnaker.kemnaker.go.id ya. Nanti di situ teman-teman akan mendaftar dan bisa mengakses berbagai aplikasi, termasuk di dalamnya aplikasi BNSP. Kalau teman-teman tersertifikasi, nanti akan muncul tervalidasi gitu ya di Sisnaker. Siapa yang membuat validasi itu? Sistem yang ada di BNSP mengirimkan data ke sistemnya Sisnaker. Gimana caranya? Jadi primary key-nya dari NIK ya. Pada saat mendaftar itu kan ada NIK. Terus sudah punya akun di Sisnaker sehingga nanti bisa apa namanya? Bisa sinkronisasi dengan sistemnya yang ada di BNSP. Misalkan kita belum punya akun Sisnaker nih, tapi kita sudah ikut sertifikasi di BNSP. Nah, kita kan pada saat data di BNSP kan ditanyain NIK tuh. NIK sudah masuk. Nah, terus kita atau sebelum sertifikasi atau sudah sertifikasi terus baru kita daftar di Sisnaker gitu ya. Maka nanti tinggal apa namanya? Sinkronisasi saja gitu ya, bahwa oh ini punya sudah sertifikasi dan valid warna hijau centang gitu ya. Cek aja nanti kalau mau lihat-lihat di Sisnaker itu dari sistem yang berbeda walaupun sama-sama di Kemnaker gitu ya. Dan ke depan ada beberapa proyeksi hampir semua ya aturan teman-teman semua ada SPBE namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik dari pemerintah pusat itu mensyaratkan sistem yang dikembangkan harus ada standarisasi gitu ya untuk database dan sebagainya sehingga nanti bisa diintegrasikan. Oke, sekilas begitu ya teman-teman semua. Functional Information System, jadi atau manajemen information system sesuai dengan area fungsional, begitu ya. Biasanya sistem ini di-provide atau dikembangkan, disediakan untuk middle level manager, gitu ya, sesuai dengan fungsional area. Biasanya untuk apa? Untuk planning, organizing, controlling, gitu ya, teman-teman semua. Planning untuk apa? Gitu. Jadi planning itu dari mana? Gitu. Planning itu bagaimana sistem informasi itu bisa memberikan data, memberikan informasi gitu ya, yang bisa dijadikan referensi untuk menyusun sebuah perencanaan. Nah, apa saja? Ya banyak sebetulnya contohnya ya, teman-teman semua. Untuk perencanaan itu misalkan kita mau bikin rencana kegiatan dan anggaran perusahaan gitu, yang untuk tahun 2023. Kita kan perlu tahu dulu bagaimana pendapatan 2 tahun terakhir rata-rata berapa gitu ya. Terus di situ terhitung sehingga nanti akan ketahuan pagunya berapa. Ya seperti itulah gitu ya teman-teman ya. Oke, manajemen information system report ada beberapa laporan di dalam sistem informasi manajemen itu yang sifatnya rutin. Misalkan ya, kalau saya kasih contoh perbankan gitu ya, maka setiap hari akan memberikan laporan berapa uang masuk, berapa uang keluar. Atau di sales management, di sistem penjualan berapa barang yang terjual begitu ya, dapat uangnya berapa. Itu kan rutin ya, yang memang dibutuhkan. Tapi ada beberapa report yang biasanya masih perlu ada pemrosesan. Misalnya kalau di perbankan, saya pengen dapat rekening koran untuk transaksi tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu ya. Tanggal 1 sampai 15 bulan Agustus, bulan Juli. Makanya nanti teman-teman ketika mengembangkan sebuah sistem harus di-prepare sampai ke sana. Berarti di struktur database-nya itu harus dipersiapkan. Ya, seperti sekarang misalkan saya lagi desain sistemnya untuk key performance indicator atau ini sebetulnya masuk ke HRM ya, Human Resources Management di salah satu organisasi
Denpasar gitu ya. Nah, dari situ wah ini akan terconnecting ini begitu ya, sehingga setiap SDM itu nanti akan ada data 5 level atau minimal 4 level lah begitu ya. Contohnya apa? Misalkan, oh yang namanya staff ini dia ada di bawahnya Kasubag apa, Kasubag ini ada di bawahnya Kabag apa, Kabag ini ada di bawahnya direktur apa. Sehingga nanti karena di sistem KPI-nya saling keterkaitan antara bawahan dengan atasan, maka saya harus desain database-nya, ini harus saling terkait. Sama halnya dengan ketika teman-teman mengisi data sistem akademik atau mungkin ngisi di Facebook atau di aplikasi-aplikasi lain kan pasti diminta toh negara apa, Indonesia, di bawahnya negara berarti ada provinsi apa, oke Jawa Tengah, terus nanti muncul lagi kabupatennya apa, oh Kota Semarang, baik, Kota Semarang kecamatannya apa, desanya apa, kan gitu kan? Kenapa langsung diminta memilih, begitu? Itu nanti ada hubungannya untuk penyusunan informasi rekapitulasi dari data yang ada. Gitu kan? Jadi misalkan kalau dari sistem informasi akademik, rata-rata tingkat kelulusan mahasiswa gitu ya Unisula yang dari Kabupaten Demak, yang dari mana Kabupaten Kendal kan begitu, itu kan bisa difilter. Coba kalau itu diisi sendiri, misalkan yang satu nulisnya Kendal, yang satu lagi nulisnya Kendal tapi sebetulnya salah, lupa E-nya karena keyboardnya mati ya, KNDAL. Nah itu ada maksudnya ya teman-teman ya, ketika kita mendesain sebuah sistem informasi, struktur database-nya kita perhatikan. Ada kaitannya dengan report, pelaporan ke depan. Sama halnya dengan ketika saya dulu diminta untuk desain sistemnya BNSP, begitu ya, ketika di awal-awal kita diskusi, saya nanya, Pak ini untuk reportingnya sampai level apa? Cukup sampai level kabupaten kota atau mau sampai ke kecamatan? Wah, kabupaten kota saja, Pak. Kita butuhnya sampai itu saja. Oke, tapi kalau nanti kabupaten kota membutuhkan informasi pemetaan sertifikasi kompetensi sesuai dengan kecamatan, tidak bisa memberikan data itu. Ya kan? Sama halnya dengan dulu saya di Snaker tahun berapa ya, 2017 atau 2018, saya diminta untuk mereview sebuah sistem yang didesain sama pusat, gitu kan. Terus, Pak saya pengen mendapatkan informasi tenaga kerja asing, begitu ya, berdasarkan kabupaten kota. Karena ini levelnya provinsi. Oke, nah, kita lihat struktur database-nya. Ternyata di situ hanya ada isian alamat lengkap. Bayangkan, alamat lengkap, ya terserah yang mengisi dong. Alamat lengkapnya mau sampai detail ke kabupaten kota atau enggak, itu terserah. Dan yang lebih ribetnya lagi sebetulnya ketika di situ ditulis semua kabupaten dan kota pun, tapi kan nggak bisa diolah kecuali pakai text mining, nggak bisa diolah pakai query gitu ya. Makanya field database-nya itu perlu disediakan dulu sehingga nanti lebih mudah untuk diolah. Kayak tadi itu ngisi provinsi, ngisi kabupaten kota, di bawah kabupaten kota ada kecamatan, di bawahnya kecamatan ada desa dan seterusnya ya. Jadi di sini ada beberapa report yang berhubungan dengan analisa, misalkan nilai rata-rata atau komparasi dari nilai tahun ini dengan nilai sebelumnya, macam-macam lah, gitu ya teman-teman semua. Oke, ini sebagai contoh gambaran bagaimana kita merancang atau mengupayakan sebuah sistem informasi ketika berangkat dari kebutuhan laporan yang dibutuhkan. Oke, information system for specific functional area lah, apa saja teman-teman semua. Jadi ya
bisa ke accounting, bisa ke finance, bisa ke marketing, bisa ke operation. Operation itu biasanya ke production. Ada human resources management. Lah di tiap-tiap fungsional area ini punya fungsi planning, organizing, evaluating, controlling. Makanya di awal-awal di dalam perkuliahan kan ada transaksi, sistem untuk transaksi, sistem untuk pendukung keputusan, sistem untuk strategi kan gitu kan, sesuai dengan level manajerialnya gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi pemetaan untuk sistem informasi fungsionalnya. Jadi misalkan kaitannya dengan infrastruktur untuk accounting, finance, general management, atau human resources management. Terus ada bagian teknologi, ada procurement management. Procurement management itu berhubungan dengan pengadaan ya teman-teman ya. Jadi di perusahaan besar, pengadaan itu bahkan punya sistem sendiri. Bahkan tinggal beli saja. Iya, ketika masih kecil gitu ya. Misalkan kayak sekolah kami begitu ya, ya masih belum membutuhkan sistem procurement sendiri. Tapi kalau sudah levelnya kayak Telkomsel, Indosat maupun Excel gitu, itu ada procurement-nya sendiri, Telkom gitu ya. Itu ada sistem procurement-nya sendiri. Ada divisi memang procurement, sehingga misalkan saya mau jadi vendornya Telkomsel, saya mau jadi vendornya Indosat, jadi kita harus mendaftar. Terus nanti dicek legalitasnya, dicek pengalamannya sesuai apa enggak, bahkan beberapa ada yang survei ke lapangan kantornya baru di-approve, ini boleh masuk ke list of vendor, kan begitu kan? Itu sistem informasi procurement. Procurement itu pengadaan ya teman-teman ya. Pengadaan itu biasanya prosesnya begini loh. Dari user nanti saya mau butuh laptop nih, ya, kasih ke pengadaan, pengadaan yang cari vendor. Jadi procurement nggak, apa namanya, user itu nggak boleh pengadaan sendiri. Jadi harus melalui procurement. Gambarannya gitu ya, teman-teman semua. Bahkan ini juga, oh ada logistik, ada operation, ada outbound logistik, ada inbound logistik, ada marketing and sales gitu. Jadi marketing itu beda dengan sales ya. Sales itu biasanya langsung ke penjualan. Kalau marketing itu biasanya di dalamnya itu apa namanya ya? Seringnya ke above the line ya. Misalkan dia bikin branding gitu ya di sosial media, tapi nggak memikirkan penjualan. Tapi kalau sales itu dia harus jualannya berapa, gitu ya teman-teman. Konsepnya gitu ya. Ini nggak kita bahas saja gitu ya lah. Masuk ke enterprise resource planning. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan juga bagaimana sistem terintegrasi untuk perencanaan begitu ya, manajemen dan semua sumber daya di organisasi. Lingkaran ya, ada finance, ada marketing, ada production, ada human resources, macam-macam turunan dari sistem-sistem itu sendiri, gitu ya. Makanya di sini ERP itu sebetulnya sistem yang bisa saling mengintegrasikan dari tiap fungsional. Ya, jadi kayak tadi itu sistem sales, misalkan gitu ya. Oke, sales itu tidak boleh nerima uang, dia hanya boleh jualan. Yang nagih itu nanti bagian keuangan. Yang membuat dokumen invoice itu bagian keuangan. Apa namanya? Tagihan ya, penagihan itu bagian keuangan. Dari keuangan nanti dikirim ke vendor, di CC ke sales, sales yang mengupayakan untuk nagih, segera bayar dong gitu ya. Bayarnya apa? Yang ngecek siapa? Yang ngecek keuangan. Nanti kalau keuangan sudah menerima pembayaran, maka langsung ada notifikasi ke bagian sales. Bagian sales nanti approve, oke, masuk ke bagian pengiriman. Pengiriman gudang begitu sama bagian logistik. Gudang nanti boleh mengeluarkan ketika sudah ada notifikasi kayak gitu. Kan begitu sebetulnya alurnya kan? Gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana ERP itu bisa mengupayakan saling terintegrasi dari fungsional area
organisasi itu. ERP system ini ya pertama berhubungan dengan bisnis proses dari setiap fungsional dan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan output dan outcome yang diharapkan. Output dan outcome itu apa? Jadi perusahaan itu dari sistem itu bukan hanya sekedar bisa diinput terus bisa membuat laporan, tapi ada knowledge apa yang muncul dari sistem informasi itu. Outcome apa yang bisa di-create dari sistem informasi itu. Ya, ini sama sebetulnya teman-teman, modulnya termasuk keuangan, accounting, sales and marketing proses, manufacturing and production proses, ada human resources proses, macam-macam ya teman-teman ya. Bahkan sekarang misalkan ya saya sedikit cerita saja deh, human resources management itu ada yang namanya sistem talent management. Pemerintah pun sekarang sudah punya namanya sistem ya kayak talent management begitulah. Sehingga mereka karyawan-karyawan yang potensial itu minta rekomendasi ke kepala dinas, nanti di training, di tes, oh ini layak untuk naik ke apa namanya ke eselon 3 atau ke eselon 2. Nanti ketika eselon 3 itu ada pensiun atau eselon 2 ada yang pensiun, lah yang calon-calon ini tinggal tinggal mengisi gitu, tergantung dari ini juga sih ya. Tergantung keputusan dari pimpinan, wali kota, bupati, atau gubernur kan. Nah, baiknya seperti apa ERP itu? Sebetulnya baiknya yang memberikan solusi atau problem solving begitu ya, sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Saya sekarang lagi mendesain sistem untuk sekolah begitu ya. Saya udah punya gambaran, ada PPDB, ada sistem akademik, ada sistem keuangan, ada sistem perpustakaan, ada sistem aset, kan gitu kan. Ketika saya diskusi dengan teman-teman begitu ya, Pak, ini yang akan diproseskan yang mana? Saya bilang akademik. Karena ini ada berhubungan dengan customer. Saya pengennya nanti customer sudah atau orang tua siswa bisa menggunakan ini nanti di bulan Juni atau Juli. Yang kedua apa Pak? Yang kedua keuangan. Yang gitu Pak. Karena kalau dengan keuangan sudah oke, berarti nanti kita bisa monitor cash flow-nya kita. Setelah itu baru ke PPDB. Setelah itu baru ke perpustakaan. Setelah itu baru pengelolaan aset kayak gitu ya. Mau sampai ke sistem CRM, Customer Relationship Management untuk FAQ gitu. Itu tuh bisa aja sih sebetulnya, tapi untuk saat ini karena kita masih kecil gitu, jadi kita perlu mempertimbangkan kaitannya dengan costingnya tentang adanya sistem-sistem itu. Oke, begitu ya. Jadi kalau untuk perusahaan besar bahkan ERP itu menjadi sangat kompleks gitu ya. Ada beberapa vendor software, ada SAP, ada Oracle, ada PeopleSoft, atau mungkin teman-teman kalau yang apa namanya ya, yang open source, cek aja Odoo gitu ya, ODOO, ODOO. Jadi itu apa namanya, software platform untuk enterprise resource planning. Dalamnya banyak, ada untuk pendidikan, ada untuk macam-macam bisnis. Lupa Odoo dapat dari mana? Jadi Odoo itu nanti untuk implementasinya ada pendampingan lah, pendampingannya itu yang nanti bayar ke Odoo. Dan ada beberapa fitur yang ditutup sama Odoo ya. Itu nanti akan diaktifkan ketika apa namanya, sudah bikin Odoo yang atau namanya sudah mendaftar Odoo yang berbayar. Itu tuh model bisnis dari mereka. Oke ya teman-teman semua. Oke, Customer Relationship Management ini sebetulnya masuk di sisi sistem untuk pemasaran kan, Customer Relationship Management. Bagaimana membina hubungan dengan customer yang ada supaya apa? Supaya beli lagi. Supaya apa? Supaya merekomendasikan ke orang lain untuk beli produknya kita. Nah, bagaimana bisa menjalin hubungan dengan yang sudah menjadi customer? Makanya teman-teman semua kan di beberapa, misalkan kalian punya apa namanya, punya nomor handphone begitu, akan dapat
Anda mendapatkan hadiah gitu, atau kalau mau dapat hadiah klik ini gitu, mau dari Indosat, Excel maupun Telkomsel, atau dapat poin, itu bagian dari customer relationship management teman-teman. Ya, karena apa? Tiap perusahaan begitu ya punya model pendekatan yang berbeda-beda untuk customer-nya, kan gitu. Supaya kenapa customer relationship management itu penting ya, supaya nanti nambah revenue kan, kalau dia merekomendasikan orang lain gitu, orang lain untuk beli produknya kita juga, kan alhamdulillah gitu. Sama dengan sekolah saya, ternyata sekolah itu dari data riset gitu ya, dari apa namanya, untuk mahasiswa baru memilih sekolah kita, kenapa gitu ya, salah satunya adalah direkomendasikan teman atau tetangga gitu ya, atau saudara yang sudah sekolah di tempat kita. Itu sangat powerful ternyata. Walaupun kami kalau di sekolah ya CRM-nya bukan langsung bentuk sistem ya, tapi alur konvensionalnya atau alur manualnya kita sudah lakukan itu. Ada komunikasi tiap minggu ke orang tua, ada grup WhatsApp begitu ya. Kalau itu di manage di satu sistem semua, satu sistem gitu kan, lebih menarik kan. CRM application begitu, apa namanya, interaction. Kalau sekarang kita lagi ada buku penghubung ya untuk sekolah dengan orang tua. Kalau ini bisa pakai telepon, bisa pakai email, atau help desk, bisa telepon kan gitu kan. Ada email, ada FAQ di website, macam-macam untuk customer touch point-nya. Atau WhatsApp, bisa-bisa aja gitu ya. Ada beberapa kan yang menerima langsung komunikasi dengan WhatsApp kan untuk apa namanya, untuk customer relationship-nya gitu ya. Jadi CRM, sistem provide application tiga area utama. Pertama kaitannya dengan sales, begitu ya. Yang kedua kaitannya dengan marketing, ada customer service. Jadi kalau sales itu setutulan lah isinya gitu ya. Kalau marketing itu biasanya memperkuat branding, membuat brand awareness, gitu, atau program-program yang dimunculkan untuk cross-selling. Cross-selling itu misalkan perusahaan ini kerjasama dengan perusahaan sana sehingga nanti apa namanya ya, bisa saling menjualkan gitu ya. Itu terus bundling, ada upselling, ya, macam-macam lah untuk program marketing yang bisa mendukung ke sana. Bahkan di marketing di sini kadang ada product development ya teman-teman. Kalau customer service ini sistem untuk pengelolaan pelanggan. Nanti bisa diolah di informasinya kan. Ada berapa banyak pelanggan yang komplain, yang paling banyak komplain sebetulnya di bidang apa, terus apa perbaikannya, ini bisa ada tindak lanjut begitu. Salesforce automation gitu ya, ini berhubungan dengan sales prospect, contact information, product configuration, and sales tools. Jadi kalau di tempat kami dulu Salesforce bukan automation ya, divisi Salesforce itu dia intinya adalah harus jualan sama nagih gitu ya. Nagih itu lebih teman-teman yang menunggak kan, untuk yang pasca bayar. Yang paling utama Salesforce itu ya jualan sih. Oke, kalau untuk marketing tadi ya, cross selling, upselling, bundling. Bundling itu kombinasi beberapa produk begitu ya. Upselling itu jadi awalnya beli Kalya gitu ya, ditawarin beli Avanza. Oh, sudah punya Avanza, ditawarin beli RAS. Oh, sudah beli RAS, ditawarin beli Alphard gitu, karena lebih mahal. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu upselling maksudnya, meningkatkan apa namanya, value untuk menambah penjualan. Oke. Kalau customer service berhubungan dengan informasi dan tools begitu ya, seperti call center, help desk, customer support, sehingga lebih efisien kan. Customer service biasanya dibedain dua, ada hubungannya dengan
technical, begitu ada hubungannya dengan pengembangan produk. Kadang ada beberapa hubungan yang dipecah 3 ya, berhubungan dengan sales, berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan technical. Dengan sales intinya Pak saya mau beli ini, itu dengan sales. Kalau dengan technical Pak kok hosting saya nggak bisa dipakai ya, ini kenapa? Itu technical karena dia ngecekin. Terus di keuangan ini pembayaran saya kok belum masuk. Customer service-nya kadang dibedain 3. Kalau di apa namanya? Kalau kita misalkan telepon Telkomsel atau Indosat terus kan tekan 1 untuk bagian keuangan, tekan 2 untuk bagian ini, tekan 3 untuk bagian ini. Ini sebetulnya untuk kategorisasi ya. Sehingga nanti oh ini connect dengan customer service yang ini nih karena dia paham banget dengan produknya. Kalau ini paham banget dengan pelayanannya. Bisa jadi. Atau sebetulnya customer service itu bisa semua. Misalkan kayak yang apa namanya? Kayak yang di operator telco ya, itu kan datang ke semua customer service kan sama, ke perbankan juga gitu kan sama kan. Tapi kalau by phone biasanya sudah dikategorisasi dulu. Oh, ini nanti terkait dengan network, terkait dengan komunikasi data, terkait dengan itu untuk apa? Itu untuk profiling teman-teman semua. Untuk sistem informasi eksekutif yang paling banyak dikomplain sebetulnya layanan yang mana? Ya, terus kan ada CRM gitu ya, makanya di CRM itu nanti membuat dia bisa beli lagi, gitu, masih loyal. Di customer service ada tracking account atau order status, personalized web page, FAQ, frequently asked question, email automatic response, call center dan sebagainya ya. Telkom itu punya sistem call center gitu ya. Dan yang menyediakan untuk berbagai perusahaan. Bahkan Telkom itu bisa mengkondisikan call center-nya itu di kantornya Telkom, tapi dia nanganin perusahaan banyak dari mana-mana. Ada yang seperti itu. Ya, sama saja kayak digital agency toh. Saya digital agency itu dia bisa aja jualan, misalkan kita punya produk nih, saya sama teman-teman begitu ya. Terus ada perusahaan digital agency, padahal produknya kita sama nih, ya. Kita masukkan ke digital agency yang sama, ya udah dia menjalankan dua-duanya bisa saja kalau nggak menyampaikan bahwa sudah ada penjualan produk yang sama. Tinggal efektif yang mana nanti monggo. Atau kalau pakai etika Pak, saya sudah jadi mitranya Indosat, makanya saya nggak berani pakai Telkomsel karena kalau saya penetrasi digital marketingnya Indosat nanti mengganggu punya Telkomsel gitu. Jadi antar operator misalkan gitu. Bisa aja seperti itu. Oke, supply chain management. Supply chain management itu berhubungan dengan apa? Flow of material. Jadi bahan baku, ya kan? Termasuk bagaimana uang dan layanannya, gitu ya. Kaitannya dengan jadwal pengadaan nantinya, jadwal pesan karena ada namanya economic order quantity. Kalau order sekarang makanya dikirimnya 3 hari lagi, gitu. Berarti kan kalau ada sistemnya kan nanti sistem akan memberikan notifikasi. Atau ada beberapa produk kalau pesan sekarang baru bisa baru datang misalkan 2 minggu lagi gitu ya. Karena ini belinya dari luar negeri. Ya bisa gitu. Supply chain management ini sama, ada fungsi untuk planning, perencanaan, organizing atau optimizing. Semua proses di supply chain, teman-teman. Interorganizational information system di sini ya bagaimana ini menjelaskan apa namanya ya, alur gitu ya atau flow diagram informasi dari beberapa organisasi gitu ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke. Isu untuk global IOS design ada cultural difference antara di apa namanya di sini ya, global information system, interorganizational information system that connect companies located to or more countries, jadi antar negara. Tantangannya apa? Tantangannya ada perbedaan budaya teman-teman. Apalagi ada perbedaan lokasi, waktu.
beberapa teman freelancer yang dari Amerika itu dia pagi malah tidur tapi kerjanya dia malam. Karena apa? Jam 8-nya Amerika itu jam 8 juga di Indonesia. Ya kan? Kan bisa seperti itu. Atau economic and political difference, ada legal issues gitu ya. Cross border data transfer, ada beberapa yang tidak boleh, misalkan kayak gini ya, Cina tidak boleh ada Google gitu, tidak boleh ada Facebook. Nah, kan nggak bisa nanti akhirnya ada komunikasi pakai Facebook, nggak tahu ya sekarang ya, tapi dulu mereka pakainya Baidu. Terus saya pernah ketemu dengan orang Cina itu ketika kita ikut conference, loh itu apa begitu? Oh ini Facebooknya Cina. Mereka punya ternyata gitu ya. Kenapa? Karena mereka penduduknya kan 1 miliar lebih. Daripada masuk ke Google, ya sudahlah, negaranya melindungi, Google nggak boleh masuk. Sehingga mereka bikin search engine sendiri, Baidu. Oke, ada struktur dan komponen untuk supply chain. Sebenarnya ada 3 segmen, ada upstream, ada internal, ada downstream. Kalau upstream itu sourcing or procurement from external supplier. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu mendapatkan supplier dari eksternal. Kalau internal berarti ada hubungannya, misalkan ketika saya membuat produksi, masuk ke bagian packaging. Berarti packaging itu suppliernya kan dari produksi, gitu ya. Atau kita mau bikin sepeda nih, ternyata ada bagian yang bikin apa namanya rangkaian jeruji, gitu ya. Tapi ada yang bikin ban, bannya dari mana? Bannya dari pabrik ban, berarti kan dari external supplier. Tapi kalau jeruji itu mungkin dari perusahaan itu sendiri, bisa jadi. Kalau downstream itu where distribution takes place frequently by external distributor. Jadi downstream itu dari external distributor, tapi sifatnya berkelanjutan, berkala gitu ya teman-teman. Di sini ada istilahnya tier of supplier begitu ya. Ada beberapa supplier yang sampai punya sub. Jadi misalkan saya dulu saya pernah ini ya di Bekasi, benar ya, di Bekasi itu ada pabrik membuat rakitan personal komputer. Dia bikin motherboardnya sendiri, tapi untuk bikin DVD-nya itu dari perusahaan lain. Nah, padahal DVD itu sendiri mungkin ya ada beberapa peralatan yang disuplai oleh orang lain juga gitu. Jadi kan bisa sub-sub gitu ya. Makanya di supply chain management itu intinya material flow gitu ya secara fisik, mulai dari supplier sampai menjadi produk jadi gitu ya. Di dalam supply chain flow-nya itu ada apa saja? Ada information flow, kita ada hubungannya dengan permintaan informasi, informasi untuk pengiriman, order, begitu ya, pengembalian, apa namanya, ada salah produk bisa jadi kan. Kalau financial flow berarti ada hubungnya dengan payment gitu ya, apalagi kalau paymentnya pakai kredit itu kan melibatkan perbankan lain kan nanti betulnya. Gitu ya. Makanya di sini teman-teman supply chain management ini di kesempatan ini dibahas tersendiri ya. Oke, problem along the supply chain, apa poor of customer service begitu ya. Kadang tidak terkirim begitu ya. Itu tantangan di dalam supply chain. Poor quality of product, high inventory cost. Makanya teman-teman semua ini supply chain manajemennya Toyota misalkan begitu ya, terkoneksi dengan sales manajemennya, sales force-nya. Karena apa? Mereka terkoneksi juga dengan bagian production gitu ya. Jadi dia tidak akan memproduksi kalau tidak ada penjualan. Coba kalian tanya ke dealer Toyota gitu ya, Pak, saya
punya uang nih 300 juta, saya mau beli Avanza, atau saya punya uang 400 juta, saya mau beli Avanza, paling cuma 350 juta tuh, saya punya uang nih, mana mobilnya? Apakah boleh langsung bawa? Nggak bisa. Harus inden dulu sekitar 1 bulan, 2 bulan. Nah, ada kok yang beli langsung dapat, itu biasanya orang sudah order, terus akhirnya batal. Misalkan order Avanza, sebulan lagi datang, kok saya ganti deh, bukan Avanza, saya mau beli Fortuner saja, karena saya dapat dapat bantuan dana, misalkan gitu. Itu bisa aja begitu ya. Nah, kalau beruntung kayak gitu, ya nggak apa-apa, nanti kita bisa beli langsung, tapi kita nggak bisa milih warna. Kalau sampai mau pilih warna, ya order seperti biasa, gitu ya. Nah, karena apa? Inventory itu adalah biaya. Jadi modelnya Toyota itu tidak mau ada penyimpanan mobil. Dia maunya selesai dari production, sudah langsung masuk ke armada untuk pengiriman, ya kan? Toyota seperti itu modelnya ya, teman-teman. Loss of revenues, jadi ada kehilangan potensi pendapatan, ada new technologies, gitu ya, ada perubahan teknologi baru sehingga menjadi tantangan lah gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman, problem stems mainly from two source. Jadi ada kaitannya dengan delivery time, demand forecast. Jadi demand forecast itu maksudnya begini, proyeksi kebutuhan. Apakah perlu ada forecast? Lah iyalah, misalkan kayak sekarang kamu jualan baju, biasanya kalau lebaran itu laris. Bayangkan. Berarti ini harus nyetok dari sekarang. Kita lihat aja nanti di Indomaret di mana-mana, ketika bulan puasa biasanya banyak yang nyetok makanan kan, apalagi mendekati lebaran. Delivery time itu tadi economic order quantity itu. Jadi ketika kita beli, delivery time-nya berapa lama gitu ya. Karena apa? Kalau tidak sesuai dengan jadwal, maka nanti produksinya bisa tertunda gitu ya. Jadi begitu ya, teman-teman. Bahkan ada risiko yang lebih jauh lagi, produksinya gagal. Kayak kesalahan apa namanya? Karena kita hanya bikin sekolah, gedung sekolah 2 lantai ya, teman-teman ya. Jadi bikin fondasi sedalam 12 meter, bisnya sudah ada, sudah dimasukkan, tapi material apa namanya, batu sama pasirnya sama semennya terlambat sampai 2 hari karena ada hubungannya dengan waktu pengiriman. Terus hujan, yang sudah kita gali, sudah kita kasih besi, tertutup deh, gitu. Padahal dalamnya 12 meter, bayangkan. Ditarik lagi besinya sudah nggak bisa. Terus gimana ya? Sudah tertanam. Akhirnya apa? Bikin fondasi lagi di sebelahnya karena seharusnya itu dicor biar lebih kuat. Nah itu kan karena kesalahan di procurement kan. Pak pakai sistem informasi procurement enggak, supply chain enggak. Tapi apa yang terjadi di offline itu menjadi tantangan ketika di sisi online-nya nanti ya, ketika menjadi sebuah sistem, dan itu tergantung organisasinya membutuhkan itu atau tidak. Oke, jadi ada beberapa yang membutuhkan koordinasi ya teman-teman, baik internal maupun bisnis partner atau eksternal begitu di dalam pengadaan itu sendiri. Oke, sekarang masuk ke electronic data interchange atau extranet. Jadi electronic data interchange ini berhubungan dengan komunikasi data, dokumen apa namanya, antar organisasi begitu ya, secara elektronik. Bisa di dalam organisasi, bisa antar organisasi gitu. Jadi biasanya ada ini sendiri begitu ya. Jadi bahkan dimungkinkan di sini ini harus ada middleware. Middleware itu maksudnya menerjemahkan dari output dari sistem sebelumnya masuk ke sistem selanjutnya, kan perlu ada middleware. Ada ID translator maksudnya gitu ya. Ada business transaction message, ada business transaction itu bisa ke purchase order, invoice, credit approval, shipping notice, confirmation dan sebagainya. Jadi
informasi terkait dengan transaksi itu ada tahapannya apa, gitu kan. Terus Edi begitu ya, mengatur format data terstandarisasi seperti apa, gitu ya. Misalkan sama-sama L sama P, yang satu pakai laki-laki, apa namanya, L sama P, yang satu pakai laki-laki dan pria, yang satu lagi pakai kodenya P dan W, apa, pria dan wanita. Nah, kalau P nanti gimana Pak collectingnya? Yang satu sebagai pria, yang satu sebagai perempuan. Makanya perlu ada standarisasi kan. Di kita tidak boleh pakai kata perempuan, kita pakai wanita. Berarti P sama W. Atau L sama P kan, laki-laki, perempuan. Seringnya gitu ya, L sama P. Tapi ini gambaran saja ya teman-teman ya, bahwa sekecil itu saja perlu ada standarisasi. Format teman-teman semua. Edi benefit, minimize data entry error, panjang pesan bisa lebih sedikit, begitu ya, pesannya aman, bisa mengurangi cycle time, bisa meningkatkan produktivitas, bisa membangun engagement dengan customer, begitu bahkan bisa meningkatkan positioning dari customer service, meminimalisasi meminimalisasi penggunaan kertas karena sudah saling terintegrasi gitu ya teman-teman. Oke, keterbatasan Edi. Jadi biasanya ini berhubungan dengan di awal-awal untuk investasi awal ini biasanya tinggi gitu ya, makanya kadang dilakukan belakangan. Ongoing operation costs are high due to the use of expensive private funds gitu ya. Traditional ED system is inflexible, tidak begitu fleksibel karena kadang sistem ini saya ngembangke iki, sistem itu saya ngembangke itu, akhirnya beda standar gitu. Beda apa namanya ya, beda format gitu ya. Misalkan satunya pakai Word, satunya pakai Excel. Ini gambaran kasarnya saja ya. Kan nggak bisa digabung. Kalaupun digabung nanti pasti ada yang ngalah. Gitu ya teman-teman semua. Extranet berhubungan dengan network gitu ya, atau jaringan sampai ke luar teman-teman semua ketika nanti berhubungan dengan mitra gitu ya. Oke, ada company and its dealer, customer and supplier. Jadi extranet itu biasanya dibangun kadang di semi internal ya, tapi jejaring kan apa namanya, perusahaan sama dealer-dealer itu kayak Toyota itu berarti kalau di Jawa Tengah ini ada Nasmoko, kalau di Jawa Timur itu ada Auto 2000, kalau di Jawa Barat itu apa ya, lupa saya gitu ya. Lah, itu kan saling terkoneksi. Kadang informasi di situ itu tidak di internet tapi extranet gitu ya, pakai VPN kayak gitu-gitu segala sepertinya gitu ya teman-teman semua. Oke, industries extranet begitu. Jadi biasanya dengan berhubungan dengan pelaku-pelaku industri utama gitu. Atau joint venture, ada collaboration business lah, bahasanya business partnership gitu ya, untuk apa namanya, mengembangkan layanannya seperti GoTo gitu ya, Gojek dan Tokopedia. Wis kurang opo? Isi gabung, nilainya lebih besar lagi. Makanya sekarang kalau punya akun dua-duanya, terus saya kebetulan punya akun dua-duanya, yang satu pakai nomor Telkomsel, yang satu pakai Indosat. Ada tawaran untuk integrasi dengan GoPay gitu, tapi saya nggak bisa karena beda nomor yang saya gunakan. Nggak tahulah, mereka ternyata nomor handphone itu menjadi salah satu parameter primary key. Ya, oke, ini materinya dari Pak Komar, teman-teman semua. Saya cukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.